Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu ala nabi Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain wa la haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma ij'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fattabi'una ahsanah. Ilahi anta maqsudi wa ridhaka matlubi a'tini mahabbataka wa ma'rifataka. Keluarga besar Bank Syariah Indonesia yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, wabil khusus Pak Heri Gunardi. Masya Allah, saya senang sekali bisa memenuhi undangan kawan-kawan semua di BSI. Yang mulia Kiai Haji Muhammad Hidayat, guru saya, Ketua DPS dan semua anggota DPS yang ikut hadir pada acara hari ini. Juga Komisaris Utama Pak Mulya Siragar dan semua kawan-kawan komisaris dan kawan-kawan insan BSI dimanapun berada, semoga Allah Subhanahu wa taala berkahi kita. Hari ini kita bicara tentang hikmah peristiwa Isra Mi'raj. Dan peristiwa Isra Mi'raj itu hikmah yang paling besar adalah salat. Jadi tadi disampaikan ayatnya oleh dalam sambutan Pak Heri Gunardi bahwa surat Al-Isra surat 17 ayat 1 Allah pertontonkan buat Rasulullah SAW ayat-ayat kebesarannya dari Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa. Dan banyak yang mempertanyakan bagaimana bisa melakukan perjalanan seperti itu. Belum diceritakan bahwa Rasulullah Mi'raj saja orang-orang yang tidak sampai imannya kebingungan. Karena itu sahabat sekalian rahmati Allah, saya ingin sampaikan di ayat 1 tadi, bahwa disebut sama Allah perjalanan dari masjid ke masjid. Dan tema kita adalah bersatu dalam ukhuwah, meneladani akhlak Rasulullah SAW. Maka satu akhlak yang biasa dilakukan Rasulullah SAW untuk mempersatukan hati para umat beriman adalah senantiasa memakmurkan masjid. Jadi memakmurkan masjid itu, Bapak Ibu sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala, akan membuat hidup kita senantiasa berada dalam cahaya Allah. Saya berharap mudah-mudahan nanti ada yang bisa jawab nih Mas Nanang. Adakah yang tahu doa pergi ke masjid? Kalau tahu boleh kirim ke chat atau kirim ke Mas Nanang sebagai MC. Boleh, doa pergi ke masjid. Ditulis di kolom chat ya Pak Ustadz ya? Bukan doa masuk masjid, bukan. Doa pergi ke masjid. Doa pergi ke masjid, baik. Doa pergi ke masjid itu isinya adalah cahaya, memohon kepada Allah agar diberikan cahaya. Ya Allah, berikan aku cahaya di hatiku, cahaya di lisanku, cahaya di pendengaranku, cahaya di penglihatanku, cahaya di depanku, di belakangku, kananku, kiriku, atasku, bawahku, cahaya di kuburku, cahaya di tulangku, di darahku. Ya Allah, berikan kepadaku cahaya, perbesar cahaya itu dan jadikan aku cahaya. Dan ini hadis dalam Sahih Bukhari dan Muslim disampaikan bahwa ini doanya sahih, ada dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Dan kawan-kawan, kenapa perlu ada permintaan cahaya? Bahkan dalam hadis lain Rasulullah SAW mengatakan, Bashir al-masyain ilal masajid fi zalam binuri tam yaumal qiyamah. Beritahukan kepada orang-orang yang suka melangkahkan kaki ke masjid di waktu-waktu gelap, waktu maghrib, isya, subuh, binuri tam yaumal qiyamah, nanti di hari kiamat mereka akan menjadi cahaya yang sempurna. Doanya menuju pergi ke masjid adalah cahaya. Lalu kemudian orang yang suka datang pergi ke masjid itu akan jadi cahaya. Lalu apa pentingnya cahaya? Cahaya itu, Pak Dirut dan kawan-kawan BSI sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala, menurut ilmu fisika, satuan kecepatan yang paling cepat di dunia itu bukan kecepatan suara atau supersonik. Kecepatan paling cepat namanya cahaya. Jadi 1 detik cahaya gini, itu sama dengan perjalanan 300.000 km. Saya ulang. Gitu, 1 detik cahaya sama dengan perjalanan 300.000 km. Karena itu, pantas rupanya orang yang suka datang ke masjid dengan doa cahaya tadi, dan kemudian orang yang rajin ke masjid akan kelak jadi cahaya, nanti hidupnya bercahaya.
Dan apa urusannya kita ini bercahaya, lalu apa urusannya dengan pentingnya bersatu? Ah, ini di masjid itu, sahabat sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala, pernah tahu nggak apa bedanya sholat di Masjidil Haram sama sholat di Jakarta, atau sholat di Bogor, atau sholat di Indonesia? Bedanya apa? Sholat di Indonesia, di belahan bumi manapun juga, pahalanya sama. Paling top di masjid 27 kali lipat. Tapi sholat di Masjidil Haram 100.000 kali lipat. Apa yang menyebabkan Masjidil Haram jauh lebih hebat sholat di sana? Saya menduga, ini asumsi saya menduga karena populasi, karena jumlah jemaah yang ada di sana jauh lebih banyak daripada sholat di masjid manapun. Jadi andai kata kita bisa mendatangkan jumlah jemaah yang setara dengan Masjidil Haram, mungkin sholat di masjid kita itu 100.000 kali lipat. Terus apa korelasinya dengan persatuan? Bapak Ibu sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala, pernah dengarkah kita hadis Rasulullah SAW kalau imam begitu sudah dikumandangkan iqamat, imam jangan langsung takbir. Imam menghadap ke makmum, ucapkan kalimat ini seperti yang diucapkan Rasulullah. Istawu wala takhtalifu fatakhtalifu qulubukum. Istawu wa'tadilu. Lurus, rapatkan barisan. Jangan beri ruang meski beberapa senti saja. Karena dalam hadis lain disebutkan Rasulullah SAW, karena setan masuk di antara kita, di antara kaki kita seperti anak kambing yang masuk di tengah-tengah kita. Hubungan ikhwatul iman rahmati Allah Subhanahu wa taala, saya mengatakan bahwa Masjidil Haram itu 100.000 kali lipat karena populasinya banyak dan itu akan mendatangkan cahaya Allah yang lebih besar lagi. Contoh, kawan-kawan barangkali tahu bagaimana cara kerjanya lampu senter. Lampu senter itu ibu bapak sekalian rahmati Allah, ada bola lampunya kecil di atas, di belakang disusun batu baterai secara seri atau secara paralel kira-kira? Jawabannya adalah seri. Dan hukumnya, makin banyak baterainya, maka lampu akan berpijar makin terang. 2 baterai pasti akan beda dengan 4 baterai. Makin banyak baterainya, makin terang dia. Karena itu, sahabat sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau masjid itu senantiasa makin ramai dan makin rapat barisannya, maka cahayanya akan terus berpendar. Sinarnya tidak akan pernah meredup. Dan perhatikan kata Rasulullah, wala takhtalifu, jangan sampai ada ruang, wasuddul furuj, setiap ruang tutup di antara saf, bahkan bahu kita nempel sama bahu sebelah, kaki kita nempel sama kaki sebelah sahabat. Supaya apa? Ikhwatul iman rahmati Allah, secara ilmu fisika jangan pernah coba iseng baterainya kemudian kalian kasih jeda. Meski cuma 1 cm, Mas Nanang, itu akan membuat lampu nggak nyala. Maksudnya apa Ustadz? Isra Mi'raj ini jaga sholat, makmurkan masjid, satukan hati, dimanapun kita berada, apalagi BSI ini gabungan dari 3 bank besar, bank syariah besar. Satukan hati, makin banyak kita bekerja dan jumlah populasi makin banyak, saya percaya sinar BSI akan makin terang. Tapi kalau misalnya kita tidak bersatu, tidak taat, mengedepankan ego masing-masing, itu bukanlah akhlak Rasulullah SAW. Karena itu akan indah kalau kita kompak dalam berjamaah. Dan akan indah lagi kalau dari yang terendah sampai yang tertinggi semuanya menjaga sholat. Yang laki-laki sholatnya berjamaah di masjid akan mendatangkan keberkahan Allah Subhanahu wa taala. Hikmah peristiwa Isra Mi'raj adalah sholat masjid. Dan kawan-kawan sekalian rahmati Allah, kita banyak sekali pelajaran. Dan pelajaran yang terpenting adalah kita memulai dari yang nol lagi. Memulai dari sesuatu yang baru lagi. Dan
Kalaupun kita tidak punya apa-apa, kalaupun kita tidak pintar, kita tidak sehebat musuh-musuh atau kompetitor kita, tapi kita ulang, kalau kita berjamaah, kita kompak, kita akan kuat. Saya ulang, kalau kita berjamaah, kita kompak, kita akan kuat, kita akan menang. Dan bagaimana program syariat kepada masyarakat, kepada Dan Ibu Bapak sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala, suara saya masih aman ya Mas Nanang? yang sudah Aman ya? Masih aman, Pak. apa yang harus kami lakukan, apa yang harus Anda lakukan? Saya ingin sampaikan hadis diriwayatkan oleh Abu Dawud, An-Nasai, Imam Ahmad tentang pentingnya bersatu berjamaah. Ma min salasatin fi qaryatin wala fi badwin wala tuqamu fihi musalla illa qad istawad alaihimus syaitan. Nggak boleh ada umatku 3 orang, baik di desa maupun di kota, dan mereka tidak mau sholat berjamaah, maka mereka pasti akan dikalahkan oleh setan. Jadi kalau ada 3 umatku, apakah 3 orang, apakah 3 institusi, ataukah 3 bank syariah, mereka mau jalan sendiri-sendiri tidak berjamaah pasti kalah oleh setan. Fa'alaikum bil jamaah. Ini wasiat Rasul, berjamaahlah kalian, bersatulah kalian. Fa innam yaqulu dhi'bu minal ghanamil qasiyah, karena sesungguhnya serigala itu hanya berani menerkam domba yang keluar dari barisan. Saya, Pak Heri, Mas Nanang, dan kawan-kawan BSI sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala pernah lihat apa benar ya hadis ini, bahwa serigala itu nggak berani menerkam domba yang dalam kerumunan. Kalau sudah berpisah dari barisan baru dikejar. Dan rupanya begitu, rupanya tidak hanya serigala, semua predator, kalau ngelihat lagi ada sekumpulan mangsa, apakah itu domba, ataukah rusa, ataukah banteng, sapi namanya, sehebat-hebatnya singa, serigala, dan sejenisnya, tidak akan ada yang berani lompat ke tengah-tengah kerumunan. Tahu kenapa? Karena mereka bisa mati terinjak-injak. Tapi rupanya, Allah Subhanahu wa taala, bagaimana cara serigala itu menerkam? Kalau dilihat ada yang satu keluar dari barisan, maka yang satu itu dikejar-kejar. Hingga kerumunan akan menyelamatkan diri, yang satu itu dikejar-kejar. Fa'alaikum bil jamaah, kalian harus berjamaah. Fa innama yaqulu dhi'bu minal ghanamil qasiyah. Karena sesungguhnya serigala itu akan senantiasa menerkam domba yang keluar dari barisan. Dan Ibu Bapak sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala, siapalah saya? Siapalah kita dibanding setan? Jadi setan itu canggih, sementara iman kita tipis, ilmu seadanya. Tapi Masya Allah kalau kita berjamaah kita jadi kuat. Contoh-contoh. Ada burung, jenis burung yang kalau terbang cuma hanya hitungan meter, 1, 2, 5 meter saja. Kayak burung pipit, burung nuri, burung yang kecil-kecil. Dari ranting ke ranting dia terbang, nggak jauh terbang. Ada burung yang gagah perkasa, burung Garuda. Burung elang namanya. Kalau burung Garuda terbang, dia bisa terbang 20-50 km sekali dia terbang. Sepuasnya itu. Dan radiusnya luas dan terbangnya tinggi. Tapi sebutlah, saya, kita semua kawan-kawan BSI, karena imannya kecil, imannya tipis, ilmunya nggak seberapa, sebutlah kita jenis burung nuri, burung pipit. Tapi burung-burung yang kecil ini, ketika Allah beritahukan tanda alam akan tiba masuknya musim dingin, maka mereka akan bermigrasi. Mas Nanang tahu, kalau mereka bermigrasi, jumlah mereka dalam jutaan barisannya. Mereka terbang bareng-bareng. Kalau mereka terbang sendiri-sendiri, cuma 1 meter, 5 meter, mereka berhenti, hinggap-hinggap. Tapi kalau sudah bermigrasi, tahu apa yang bisa mereka lakukan? Mereka bisa terbang antar pulau, antar negara, bahkan antar benua. Sekarang pertanyaannya, kalau jutaan burung-burung pipit kecil itu di atas, ketika ada di langit, ketemu sama burung besi, kira-kira yang minggir, kerumunan burung-burung pipit yang kecil, atau burung besinya tuh, pesawat mana yang minggir kira-kira? Pasti pesawatnya, pesawat akan nyari aman. Itu seperti badai, dan mereka akan
nyari jalan, jangan sampai nabrak gitu. Jutaan burung kecil. Tapi kalau lagi di atas, rahmati Allah, pesawat lagi jalan dengan kencang, dengan 1000 km per jam, ketemu sama burung elang, burung Garuda yang perkasa, tapi sendiri. Kira-kira belok pesawat apa terus saja tabrak. Maka mungkin sedahsyat-dahsyatnya kemampuan kita, kalau kita berjamaah akan lebih kuat. Tapi kalau kita tidak berjamaah, kita akan diremehkan oleh musuh. Karena itu yang rahmati Allah, salat tepat waktu, makmurkan masjid, dan kemudian senantiasa berjamaah, jangan beri ruang perbedaan, ruang perselisihan hati. Jangan beri ruang di antara kita agar kita tidak kompak. Kalau kita kompak, rahmati Allah Subhanahu wa taala, bersatu, insyaallah yadullah ma'al jamaah. Allah senantiasa memberkahi kalau kita senantiasa bersatu dalam jamaah. Dan ibu bapak sekalian, rahmati Allah Subhanahu wa taala, itu barangkali Mas Nanang, Pak Heri Gunadi, dan kawan-kawan BSI Hikmah Isra Mi'raj yang bisa saya sampaikan, dan nanti boleh mungkin saya mau dengar dari kawan-kawan, kita berdialog, atau saya dengar dari guru saya Kiai Haji Muhammad Hidayat, dipersilakan. Kembali ke Mas Nanang. Masya Allah, terima kasih banyak Pak Ustadz Bobi. Kami sering manggil Pak Ustadz ini dengan sebutan Usbob. Nama kerennya Pak Ustadz. Baik, Pak Ustadz, Masya Allah, ini pertanyaan dari teman-teman juga sangat banyak sudah masuk pada kesempatan hari ini. Dan kami akan bacakan langsung Pak Ustadz, pertanyaan dari rekan kita sudah masuk mengenai materi yang telah disampaikan oleh Ustadz Bobi pada kesempatan sore hari ini. Dari Saudara Joko Effendi. Joko Effendi di NIP-nya 2176000 sekian ya. Bagaimana sesungguhnya kita memaknai Mi'raj dalam sholat kita sehari-hari jika dikaitkan dengan Rasulullah SAW melaksanakan Mi'raj ke Sidratul Muntaha? Begitu Pak Ustadz, kami silakan. As-salatu mi'rajul mu'minin. Salat itu mi'rajnya semua orang beriman. Karena itu, kalau kita mau merasakan, mengexperience apa yang dirasakan Rasulullah kita Mi'raj, nikmati tahiyat kalian dalam sholat. Ketika kita tahiyat, sesungguhnya itu adalah dialog yang Allah berikan dan kemudian dijawab oleh Rasulullah, dan kemudian dialog ini terlalu indah. Ini ketika Rasulullah SAW sudah hadir di Sidratul Muntaha, maka kemudian Rasulullah kagum dengan kedahsyatan kebesaran Allah, muncul dari mulutnya at-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. At-tahiyat segala pujian. At-tahiyatut thayyibatul mubarakat, pujian-pujian yang baik yang penuh dengan keberkahan hanya milik-Mu ya Allah. Lalu kemudian dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala pujian itu, assalamu alayka ayuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Selamatan bagimu, wahai sang Nabi, dan rahmat Allah dan keberkahannya. Betapa indah dialog ini, tapi Rasulullah SAW tahu bahwa salam itu tidak layak untuk disematkan pada dirinya saja. Tapi Masya Allah, Rasul ingat kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keselamatan kau sampaikan ya Allah, juga untuk kami semuanya. Dan untuk semua hamba-hambamu yang soleh. Jadi ini adalah dialog yang luar biasa kalau kita nikmati dalam sholat kita. Wabil khusus ketika kita tahiyat, itu sesungguhnya adalah perjumpaan Rasulullah dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu yang disampaikan pertanyaannya, bagaimana kita merasakannya? Merasakannya adalah nikmati sholat Anda, pahami maknanya, amalkan semua ajarannya. Insya Allah kita akan merasakan indahnya Mi'raj seperti yang dialami oleh Rasulullah. Demikian, senang. Baik, terima kasih Ustadz Bobi untuk jawaban pertanyaan dari rekan kita, Joko Effendi, yang sudah memberikan pertanyaan, mewakili dari pertanyaan insan BSI yang lainnya pada kesempatan sore hari ini. Kita menuju pertanyaan kedua, Pak Ustadz, dari Muhammad Junaidi. Beliau di nomor induk pegawai 2189011 sekian. Pertanyaannya adalah, apakah keistimewaan Masjidil Aqsa sehingga sebagai awal perjalanan Isra Mi'raj
Padahal ada Masjid Nabawi dan juga ada Masjidil Haram. Terima kasih Pak Ustadz. Kami silakan Pak Ustadz Bobi. Pak Junaidi bertanya tentang keistimewaan Masjidil Aqsa. Masjidil Aqsa itu adalah awal kiblat pertama. Jadi sebelum Rasulullah SAW menghadapkan wajahnya ke sana, ikhwatillah rahmati Allah, para nabi kiblatnya adalah ke Masjidil Aqsa. Dalam hadis lain Rasul mengatakan sholat di masjidku ini Masjid Nabawi 1000 kali lipat dibanding sholat dimanapun. Kecuali Masjidil Haram 100 kali lipat dibanding sholat di masjidku ini. Maknanya sholat di Masjidil Haram 100.000. Dan sholat di Masjidil Aqsa dalam sebuah riwayat 500 kali lipat dibanding sholat dimanapun juga. Dan ini keutamaannya. Bahwa Rasulullah SAW pernah 16 bulan atau 18 bulan dalam suatu riwayat ketika di Madinah, sholat tidak menghadap ke Ka'bah, ke Masjidil Haram. Kenapa? Karena Ka'bah masih dipenuhi dengan berhala. Ada 354 berhala di sekeliling Ka'bah. Dan Rasulullah tidak mau mengarahkan sholatnya ke arah Ka'bah yang penuh dengan berhala. Kemana Rasulullah SAW mengarahkan sholatnya? Ke arah Masjidil Aqsa. Selama berapa bulan? 16 sampai 18 bulan. Kenapa? Karena Masjidil Aqsa adalah kiblat sebelum Rasulullah SAW tentukan ke arah kiblat Ka'bah. Para nabi-nabi sebelumnya semuanya mengarah kepada Masjidil Aqsa. Demikian Pak Junaidi, kembali ke Mas Anang. Baik, terima kasih banyak Pak Ustadz. Saya yakin juga Pak Ustadz Bobi sudah pernah Pak ya ke Masjidil Aqsa Pak Ustadz ya, ke Palestina sana. Alhamdulillah. Dan kami ingatkan juga untuk insan BSI yang pada kesempatan sore hari ini ingin langsung bertanya dengan Ustadz Bobi, jangan lupa silakan langsung ajukan pertanyaan rekan-rekan semuanya melalui kolom chat di YouTube channel Anda. Dengan formatnya adalah nama, kemudian spasi NIP, spasi nomor handphone, dan juga spasi pertanyaan yang akan diajukan. Karena pada kesempatan sore hari ini, insya Allah Ustadz Bobi akan menjawab pertanyaan dari rekan-rekan semuanya, dan juga ada hadiah dari panitia berupa saldo e-wallet masing-masing senilai Rp100.000 untuk 3 pertanyaan yang terpilih. Baik, kita langsung menuju pada pertanyaan yang ketiga. Pertanyaan yang ketiga adalah dari Saudari Audi Wira. Beliau di nomor NIP 2188014 sekian. Pertanyaannya adalah, apakah meninggalkan keutamaan sholat berjamaah tanpa uzur syar'i menjadi dosa buat kita atau kehilangan keutamaan pahala sholat berjamaah? Silakan Pak Ustadz. Sholat berjamaah itu kalau bisa jangan ditinggalkan. Saya doakan mudah-mudahan keluarga besar BSI semuanya rajin ke masjid, sholat berjamaah tepat waktu. Amin ya rabbal alamin. Tahu kenapa? Karena sholat berjamaah itu mulai dari langkahnya saja sudah dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala, satu ampunan Allah ampuni, satu dosa Allah ampuni, satu derajat Allah angkat, dan Allah berikan satu pahala dari setiap langkah. Saya kalau ke masjid belum pernah ngitung berapa langkah. Mungkin kawan-kawan BSI, Mas Nanang udah pernah ngitung berapa langkah dari tempat kerja menuju masjid. Beda-beda juga Pak Ustadz ya. Tiap lantai beda mungkin Pak Ustadz. Satu langkah. Yang kedua, sholat di masjid itu 27. Sholat dimanapun, selain di masjid, sholatnya satu. Maka kalau kita sholat di tempat kerja, atau kita sholat di rumah 5 kali dalam sehari, pahalanya 5. Tapi kalau kita sholat 5 kali dikali 27 di masjid, maka sehari dapat 135 pahala. 5 banding 135 masih gampang dihitung kan? Tapi kalau sepekan, sholat di rumah 5 kali dalam sepekan kali 7, 35 pahalanya. Ya. Tapi sehari ikhwatalima rahmati Allah, sholat 135 pahalanya dikali 7. Mas Nanang bantuin saya, udah berapa tuh? Susah kan? Maka ini rupanya pahalanya luar biasa dahsyat. Susah dihitung oleh kita. Baru sholat berjamaahnya. Belum lagi, soft pertama, kata Rasulullah SAW bahwa kalau saja umatku tahu mafin nida wasoffil awal, pahala yang Allah siapkan ketika kita membalas panggilan azan dan berada di soft pertama, kalau mereka harus mengundi pasti lastahamu, mereka akan berebutan ngundi. Maksudnya gimana? Soft pertama misalnya cuma muatnya 30 kotanya, 30 orang. Kalau misalnya orang-orang tahu jemaah masjid ketika sholat Jumat
ada 1000 misalnya. Kalau mereka tahu dahsyatnya mendapatkan 30 kuota sop terdepan, kalau mereka tahu maka mereka akan berebutan dan bahkan kalau perlu mengundi, mereka akan undi. Kalau hadiah pertanyaan ini kan gak pakai diundi, langsung dikasih sama Mas Nanang. Tapi ini Hotel Rahmatullah, kalau mereka tahu mereka akan berebut. Kalau saja umatku tahu apa dahsyatnya sholat subuh, sholat isya berjamaah di masjid, la tauhu mahabwa, mereka pasti akan datang pergi ke masjid untuk sholat subuh, sholat isya berjamaah, meski harus merangkak. Mengerti kita deskripsi ini? Harus merangkak. Bahkan kalau kawan-kawan lagi punya masalah, lagi bingung mikirin bagaimana memecahkan masalah, atau ada kewajiban yang harus dipenuhi, sholat berjamaah subuh di masjid. Man sholat subha fi jama'atin fahuwa fi dhimmatillah. Siapa yang sholat subuh di masjid berjamaah, maka hidupnya ditanggung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita hidup ditanggung oleh perusahaan aja, rasanya alhamdulillah. Apalagi kalau Allah jamin hidupnya ditanggung kalau sholat subuh berjamaah di masjid. Dan masih banyak lagi hadis-hadis tentang keutamaan sholat berjamaah. Dah segitu dulu ya, Audi. Baik, terima kasih banyak Pak Ustadz atas jawaban pertanyaan yang ketiga. Dan kami juga menawarkan kepada Bapak Ibu yang saat ini bergabung di link Zoom kami di sini. Ada jajaran direksi, SFVP, kemudian juga ada RCEO, Bapak Ibu Group Head. Jika ada yang mau mengajukan pertanyaan langsung kepada Bapak Ustadz Bobi, kami persilahkan. Boleh langsung di-unmute dari Bapak Ibu yang saat ini bergabung di Zoom, baik dari jajaran direksi, SFVP, RCO, dan juga Group Head yang bergabung. Kami persilakan, apakah ada dari Bapak Ibu juga dari DPS dan juga komisaris, kami persilahkan juga. Baik, ini sepertinya ada Pak Anton. Silakan Pak Anton Soekarno. Ya, baik. Terima kasih Ustadz Bobi. Salam kenal Ustadz, dari saya Anton. Jadi gini Ustadz, kadang-kadang nggak semuanya, saya kira nggak semuanya seorang Islam. Kadang-kadang kita itu selalu ya punya sesuatu yang tidak klop tuh antara pemahaman visi kita sebagai seorang mukmin, kemudian aplikasi keseharian kita, gitu ya. Saya sering temukan bahwa misalnya secara pribadi soleh, misalnya, tampilannya kelihatan soleh, segala macam. Tapi ketika kita bicara kinerja, kadang-kadang tidak selaras. Ini saya sih terus terang, karena kebetulan saya membawahi seluruh jaringan di BSI ini ya, Ustaz. Saya ingin bagaimana kita punya keselarasan antara visi kita sebagai seorang mukmin dan muslim, ibadah kita juga bagus, artinya dilakukan semua, termasuk tadi yang jamaah, sholat jamaah dan seterusnya itu, Ustaz. Tapi kemudian dalam pengejawantahan keseharian kita di pekerjaan juga excellent, gitu, Ustaz. Ya. Nah, jadi pribadi muslim yang kita harapkan itu seperti itu. Ya, pribadinya bagus, tapi juga kinerjanya juga mantap. Nah, ini kira-kira Ustaz mungkin ada pencerahan terkait ini gimana, Ustaz? Terima kasih. Terima kasih banyak Pak Anton Soekarno yang sudah memberikan pertanyaan. Kami silakan Pak Ustadz Bobi. Siap. Dalam pernah ada riset tentang ciri-ciri CEO yang sukses di dunia dan 100 karakter CEO yang dikumpulkan, yang paling top rupanya adalah kejujuran. Jadi tentang amanah. Dan amanah ini Pak Anton dan semua kawan-kawan BSI sesungguhnya adalah amat penting didapatkan pada prinsip secara spiritual. Sebuah BUMN saya pernah diundang, BUMN-nya tidak juga pakai label syariah seperti kita. Saya diundang pengajian bahkan sampai dari zuhur sampai pukul 2. Saya bingung, kemudian saya tanya apakah pada nggak kerja? Enggak, ini bagian dari pekerjaan dari tim SDM Ustadz. Kenapa ini diizinkan? Jadi pengajian itu Pak Anton
di sana mulai Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, semuanya ada. Bahkan ketika kajian yang saya isi 2 jam, itu waktunya diberikan karena rupanya setelah mereka riset, sesungguhnya biaya-biaya pelatihan yang amat mahal yang sering mereka keluarkan, dampaknya itu rupanya hanya 2-3 pekan saja. Setelah itu meredup lagi. Tapi rupanya dampak dari ketaatan, sholat berjamaah, kemudian spiritualnya ditingkatkan, itu setelah mereka ukur, rupanya itu lebih mahal, lebih bagus, lebih excellent dibandingkan training-training yang banyak. Bukan berarti training-training yang lain itu tidak bermanfaat, pasti bermanfaat, tapi sesungguhnya mereka sudah ukur. Jadi ketika secara spiritual sudah bagus, sholat berjamaah, maka rupanya keamanahan, kejujuran, loyalty, segala macam itu meningkat. Nah, ini juga buat saya dan semua kawan-kawan BSI dan semua kaum muslimin, ayo belajar dari manapun juga. Jadi kalau ada ilmu-ilmu dari manapun juga, kalau ada bangsa lain lebih hebat dari kita, belajar. Bagaimana kita harus unggul dibanding mereka. Ayatnya sudah jelas, wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Jangan kita inferior. Jangan kalian inferior, kata Allah Subhanahu wa taala. Wala tahzanu. Juga kalian jangan pernah bersedih. Wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Dan sesungguhnya kalian adalah umat-umat yang excellent kalau kalian itu beriman. Jadi sesungguhnya sibuknya kita sudah menjadi umat yang excellent. Tinggal banyak belajar, jangan pernah berhenti untuk selalu lebih baik lagi dari sekarang. Demikian Pak Anton. Terima kasih Ustaz. Sama-sama. Terima kasih Pak Ustadz Bobi dan juga Pak Anton atas pertanyaannya. Dan kami masih berikan satu kesempatan untuk Bapak Ibu yang sekarang tergabung di Zoom. Jika ada yang masih ingin berikan pertanyaan, Bapak Ibu dari Komisaris, Direksi, DPS, RCO, dan juga Grup Head, kami persilahkan jika masih ada pertanyaan untuk Ustadz Bobi di sore hari ini. Baik, sepertinya tidak ada pertanyaan lagi yang akan disampaikan Pak Ustadz. Dan sedikit mungkin untuk bisa menghimbau dan juga mengajak kepada rekan-rekan insan BSI yang saat ini mengikuti acara kita di sore hari ini. Telah disinggung oleh Pak Ustadz tadi mengenai keutamaan kita untuk sholat, Pak Ustadz ya. Terutama adalah sholat berjamaah. Jadi insya Allah setelah kita bersama-sama mengikuti acara Isra Miraj ini, sesaat lagi kita mungkin nanti akan salat maghrib langsung buru-buru ke masjid gitu ya. Dan juga untuk selanjutnya kita usahakan untuk dapat melaksanakan ibadah sholat berjamaah untuk bisa bersatu tentunya. Baik, Pak Ustadz, alhamdulillah seluruh pertanyaan telah terjawab. Kami ucapkan terima kasih kepada 3 insan BSI yang telah tadi terpilih pertanyaannya dan otomatis mendapatkan hadiah dari panitia berupa e-wallet masing-masing senilai Rp100.000. Dan datanya sudah kami kumpulkan dan akan dihubungi oleh panitia nantinya untuk konfirmasi hadiah. Dan terima kasih juga kepada seluruh insan BSI yang telah berpartisipasi dalam sesi tanya jawab ini. Tentunya kepada Ustadz Bobi Heribowo LC yang telah memberikan pencerahan yang luar biasa di sore hari ini Pak Ustadz. Dan selanjutnya, sebelum kita mengakhiri acara kita di sore hari ini, kami mohon kesediaan dari Pak Ustadz Haji Bobi Heribowo LC untuk bisa memimpin doa penutup pada kegiatan PHBI Isra Miraj kali ini. Kami persilakan Pak Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ya Allah, berkahi usia kami, berkahi pekerjaan kami, berkahi harta kami, berkahi ilmu kami, berkahi ya Allah setiap nikmat yang Kau titipkan kepada kami. Allahumma ya Allah, bimbing kami untuk mengemban amanah yang Kau titipkan kepada kami ya Allah. Berkahi Bank Syariah Indonesia, berkahi para pimpinannya, berkahi ya Allah seluruh karyawannya, berkahi para nasabahnya. Ampuni dosa kami, dosa kedua orang tua kami, dan dosa kaum mukminin mukminat di hari setiap amal akan Kau perhitungkan. Allahumma ya Allah, jadikan kami menjadi orang-orang yang menegakkan sholat. Anak keturunan kami ya Allah, jadikan kami semua menjadi orang-orang yang menegakkan sholat.
dan jadikan kami menjadi hamba-hambamu yang bertakwa, hamba-hambamu yang tulus ikhlas menjalankan tugas ya Allah. Dan jadikan kami ya Allah sebagai penegak kalimat-Mu, pembela agama dan negara kami. Rabbana alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaikal masir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad khairu khalqihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Insyaallah. Terima kasih banyak Mas Nanang, Pak Heri Gunadi, Bapak Ibu semua, kawan-kawan BSI.